Makasih udah klik video ini. Itu artinya kalian sedang mengalami permasalahan yang sama denganku. Cek dulu. Assalamualaikum, hai semuanya, aku Nur Syafia. Di video kali ini aku pengen bahas ke kalian tentang postpartum hair loss atau kerontokan rambut setelah kalian melahirkan. Biasanya itu setelah anak kita udah 4 bulan itu langsung rambut-rambut tuh berguguran gitu kan. Kenapakah ini sih rambutku berguguran gitu kan, kayak nyisir pakai tangan nyangkut, nyisir pakai sisir biasa nyangkut, padahal biasanya nggak serontok itu, tapi setelah kita melahirkan tuh kayak rontok kayak hampir, bahkan si kulit kepala kalian tuh dan kepalaku gitu kan, aku sedang mengalami ini sekarang gitu kan, dan bahkan kulit kepalaku juga udah kayak kelihatan gitu loh. Ini tuh hormonal guys, jadi intinya sih jadi kayak rambut kita yang harusnya rontok waktu kita hamil itu jadi nggak rontok karena ada hormon hamilnya itu. Jadi dia bikin rambut tuh jadi lebih bertahan lama di kepala kita. Nah setelah kita melahirkan, hormon itu hilang. Nah jadilah, hormon itu hilang, jadilah mereka berguguran gitu. Jadi yang berguguran ini memang yang seharusnya mereka itu gugur pada waktu kita hamil. Nah gugurnya sekarang setelah kita melahirkan. Nah tapi kenapa jadi heboh banget gitu kan? Ya itu karena bergugurannya itu mereka dalam satu waktu. Jadi mereka tuh berguguran itu pas kita lagi sudah melahirkan gitu. Nah itu biasanya itu kejadiannya itu mulai rontok-rontoknya itu pas anak kita usia 4 bulan. Aku juga waktu usia akhir 4 bulan kemarin gitu kan, itu udah mulai rontok. Terus aku mencarilah solusi-solusi apa yang bisa aku upayakan supaya at least nggak seheboh itu gitu si rontoknya, atau setidaknya aku tidak menambah kerontokan. Jadi ya sudahlah gitu, biarlah si rambut-rambut yang memang harusnya rontok ya sudahlah, biarlah mereka lepas dari kulit kepala aku, tapi aku tidak menambah rambut yang harusnya masih nancep di kepala, di kulit kepala aku, tapi jadi nambah rontok gitu. Harusnya itu nggak rontok tapi malah rontok. Nah setidaknya aku tidak menambah kerontokan itu, boleh dibantu dengan prenatal vitamin. Jadi vitamin yang kita pakai waktu kita hamil itu bisa kita konsumsi kembali waktu kita sedang menyusui. Nah kebetulan memang aku pakai itu adalah Blackmores Pregnancy and Breastfeeding. Jadi memang ini adalah vitamin untuk pregnancy pada saat kita hamil, dan juga bisa untuk sampai kita breastfeeding, sampai kita menyusui. Jadi aku nggak ganti vitamin gitu. Jadi aku ini ya udah, ini emang aku lanjutin aja sampai aku beres nanti menyusui kayak gitu. Berikutnya adalah shampoo. Shampoo yang aku pakai adalah dari Pantene Pro-V yang pure, aqua pure. Oke, yang ini nih, dia bening-bening gini. Dia tidak ada silikonnya, nggak ada dimethicone-nya. Itu yang bikin, dimethicone itu yang bikin feel rambut kita itu jadi kayak berasa lembut, karena si dimethicone itu kan dia kayak ngasih lapisan di rambut kita. Jadi si lembutnya itu karena dimethicone itu. Cuman aku punya pengalaman kalau misalkan aku pakai dimethicone, pakai shampoo yang dimethicone-nya itu tinggi, yang silikonnya itu tinggi, itu lama-lama ada build up. Jadi kayak rambutnya lepek banget, yang kita mau keramas berkali-kali pun masih lepek dan kayak ada lem gitu di sini tuh. Gak mau ngalamin gitu lagi gitu. Jadi akhirnya aku kembali lagi gitu pakai si Pantene yang non silikon ini, yang aqua pure. Setelah aku keramas ya, tadi kan aku udah keramas, aku ngeringinnya pakai ini. ini adalah anduk keramas, anduk kepala. Ya kalian udah tahu ya, ini tuh anduk kepala yang begini pakainya. Ya. Jadi anduk kepalanya tinggal dipakai seperti ini. Ini ada ininya, ada elastiknya. Aku pakai gini. Ini aku beli di IKEA. Dia ini murah meriah, 50.000 dapat 2.
warna ini, warna abu sama warna putih kayak gitu. Ini tuh ngebantu. Jadi aku semenjak rontok itu udah tidak pernah pakai anduk terus digesek-gesek gitu ke rambut. Jangan. Terus kayak pakai anduk rambutnya digini-gini, itu juga jangan ya guys. Bener-bener kalau lagi rontok kayak gini tuh kalian harus perlakukan rambut kalian selembut mungkin. Udah setengah basah itu, aku pakai tonic. Hair tonic yang aku pakai itu dari Macarizo Advisor Hair Repair. Ini adalah anti hair fall, defense, hair and scalp tonic. Ya, aku pakai ini. Ini si Macarizo ini, dia ini ada yang gede sama ada yang 150 ml sama ada yang 220 ml gitu kalau nggak salah. Tapi ini aku punya 150 ml. Ini juga lumayan awet sih, tergantung kalian frekuensi keramasnya kayak gimana. Disemprot ke kulit kepala, kita belah-belah dulu, disemprot secara merata. Oke, aku hampir lupa. Jadi setelah kita pakai anduk, kan rambutnya itu masih setengah basah. Jadi kalau bisa sih jangan nyisir waktu pas basah banget si rambut tuh. Jadi kalau rambut itu pas keadaan basah banget yang masih netes-netes gitu, itu tuh mereka tuh fragile banget dan lebih gampang rontok. Jadi sebisa mungkin kalian keringin dulu pakai ini ya sampai agak setengah basah, masih lembab-lembab gitu. Baru kalian sisir. Nah, sisirnya juga pakai sisir yang khusus untuk rambut basah. Jangan pakai sisir yang biasa yang giginya itu agak-agak rapat. Bukan yang rapat banget, apalagi ya, jangan, itu mah buat sasak rambut. Tapi sisir yang biasa tuh jangan, sebisa mungkin yang renggang. Aku di sini pakai sisir, ada sisir kecintaan aku. Aku sengaja beli ini waktu aku lagi pas aku mulai rontok, aku baru beli sisir ini. Ini tuh Sembem. Iya bener, Sembem. Ini dia itu sisirnya jarang-jarang ya. Terus finishingnya tuh finishingnya tuh kayak halus banget si plastiknya tuh, gimana ya, lembut, halus. Jadi kalau ke rambut tuh kayak ngeglide banget. Ini terus ujungnya itu dia lancip gini. Nah, waktu aku ngebelah-belah buat pakai hair tonic ini, aku tuh set gitu pakai ini, jadi nyisir terus dibelahnya pakai ini. Kalian bisa cari di marketplace, aku juga belinya di marketplace. Cari aja Sembem, sisir Sembem. Setelah pakai ini, terus kalian sisir rambut pakai ini ya. Aku biasanya udah biarkan si rambut itu kayak kering dengan sendirinya. Kalau rambut kayak digerai gitu kayak ribet banget, aku biasanya cuma pakai si jepitan ini aja, dijepit di bawah, jangan di atas, jangan dipuir-puir lagi. Tapi kalau misalkan kalian perlu cepat buat keringin rambut, kalian bisa pakai hair dryer. Cuman perhatikan si suhu dan tingkat kepanasan dari si hair dryernya, jangan terlalu panas. Kalau bisa sih malah anginnya pakai yang dingin aja, jadi diset. Terus kalau misalnya udah kering, aku sisir lagi pakai ini. Tada! Ini sisir juga keren banget, kayak where have you been gitu. Aku baru nemu ini gitu kan, aku baru nemu ini sekarang, padahal dari dulu juga aku tuh sebenarnya butuh gitu sisir kayak gini. Ini tuh semacam wet brush ya, merek wet brush itu, atau Tangle Teezer kalau kalian tahu. Nah, dia itu sisir yang ngebantu kita untuk mengurai rambut-rambut yang kusut ya ini. Nah, ini tuh jadi dia tuh sisirnya fleksibel. Ininya tuh lembut banget nih. Tuh. Bisa kelihatan ya. Tuh, ini tuh dia tuh bulu sikatnya tuh fleksibel sekali, tapi nggak terlalu letoy gitu loh. Jadi dia masih agak firm, cuman nggak terlalu letoy. Pokoknya enak sih kalau untuk ukuran aku sih, aku udah suka banget gitu. Nih, ini fleksibel ya, dan dia ini keren banget sih. Ini dia bentuknya belakangnya ini maze gitu ya. Dan fungsinya si desain ini adalah untuk kita ngebersihinnya tuh gampang tuh. Jadinya gini nih.
kalau misalkan rambut kita banyak, kan kita lagi rontok nih rambutnya, terus kita nyisir pakai ini. Kalau misalkan banyak yang ketrap di sini si rambutnya, kita tuh ngebersihinnya tuh gampang, tinggal digini-gini aja tuh, tinggal diambil gitu-gitu, gampang banget. Terus kalau misalkan si sisir ini udah mulai kotor, kita ngebersihinnya juga gampang, tinggal pakai sabun apa aja, sabun mandi juga bisa, dibusain di tangan, terus aku gini-gini, terus tinggal sambil digini-gini, bentar banget kok ngebersihinnya, gampang banget, super gampang, pakai tangan juga udah bersih, langsung kinclong kayak baru lagi gitu. Kalau misalkan ini udah mulai kotor ya, tuh dibersihin, udah beres. Ini enak banget sih Wisdi Flex tuh, fleksibel dan harganya tidak semahal merek yang sudah ternama itu. Ini tuh ini mereknya Tamiya by the way. Ini mereknya Tamiya ya, Tamiya Professional. Ini tuh harganya aku beli sekitar 60.000 di marketplace. Gak tahu sekarang, aku lupa itu 60.000 harga asli atau harga diskon ya. Tapi aku beli 60.000. Kalau misalkan wet brush yang aku tahu itu harganya sekitar 120-an lebih. Tangle teaser juga sama, segitu juga. Jadi ratusan ribu kalau merek-merek itu, tapi ini 60.000 aja. Udah bagus kayak gini. Oh, terus kalau kalian nyisir rambut juga jangan dari atas nyisir rambut, tapi dari bawah. Kalau kalian lagi rontok kayak gini, sebenarnya nggak rontok juga harus kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan kalian nyisir rambut tuh baiknya dari bawah tuh diurai dulu, kan suka ada yang kusut-kusutnya tuh, yang jembet-jembetnya tuh diurai dulu dari bawah, baru naik ke atas lama-lama. Nanti kalau misalkan udah nggak ada yang kusut lagi, baru seret dari atas ke bawah, seperti itu menggunakan ini. Nah, sambil aku sisir pakai ini, beresnya kalau udah kering baru aku semprot pakai si antifreeze dari Macarizo. Jadi antifreeze spray, antifreeze detangling hair spray for detangle free hair, untuk rambut bebas kusut. Jadi aku pakai ini setelah aku sisir rambut. Jadi kalau udah kering rambutnya disisir pakai ini, terus aku semprot ini di batang rambut, jangan kena ke kulit kepala. Kenapa? Karena nih dia ini di sini mengandung dimethicone juga. Dia ada dimethicone, tapi ini dimethicone-nya ini di ingredient listnya tuh agak-agak tengah gitu. Dan ini kenapa aku mau pakai ya, karena ini dia bentuknya spray. Beda sama kalau conditioner gini, dia kan bentuknya padat banget ya, dia kan thick banget gitu bentuknya, tuh langsung nemplok ke rambut gitu kan, ke rambut. Walaupun kita berusaha nggak kena kulit kepala juga kayaknya kans untuk kenanya pun besar. Jadi ini lebih gampang bikin lepek. Tapi kalau ini tuh dia ngebantu nutrisi batang rambut kita, ngebantu supaya rambut kita itu lebih lembut dan lebih mudah diatur, nggak gampang kusut, tapi nggak bikin lepek gitu rambutnya. Kalau di aku sih gitu ya. Jadi ini tuh nggak bikin lepek rambut aku, padahal kulit kepala aku tuh termasuk yang cepet lepek. Tapi kalau pakai ini tuh enggak. Ya, pakai ini tuh di batang rambutnya ya, itu tuh aman. Jadi aku pakai ini tuh sebagai detangling spray, juga sebagai kayak vitamin rambutnya aku. Tapi aku lebih suka vitamin rambut itu memang yang bentuknya spray kayak gini. Oke, itu tadi usaha yang aku lakukan saat ini ya, untuk mengatasi dan mengontrol kerontokan rambut pasca melahirkan yang aku alami saat ini ya. Semoga bisa membantu buat kalian. Like video ini kalau kalian suka, dan kalau kalian ada yang ingin ditanyain atau pengen diskusi tentang kerontokan pasca melahirkan, kalian boleh komen di bawah, nanti akan aku balas insya Allah. Jangan lupa subscribe channel aku, juga diklik lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku bikin video baru. Oke? Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye. Assalamualaikum.